Tiga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam mata kuliah studi Fatwa Hukum Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hasanuddin MAG dan Ibu Nisrina Mutiara Dewi SHI MH yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kami. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya yang sudah menyimak hasil presentasi dari kelompok 6. Sebelum kita mulai ke materi, di sini saya akan mengenalkan rekan-rekan dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Ari Setio Utari, lalu yang kedua ada Rena Nurdiana, dan yang terakhir ada Siti Nengsi. Lanjut, untuk materi pertama mungkin akan disampaikan oleh Saudari Siti Nengsi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup jaminan. Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23-Kep-DIR tanggal 20 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut pasal 1/23 yang dimaksud dengan anggunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama jaminan adalah meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Saudari Siti Nengsi. Nah, kita bisa melihat dalam ruang lingkup jaminan, yaitu fungsi jaminan sendiri adalah meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kreditor yang diberikan kepadanya sesuai dengan kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Lanjut, yaitu materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Ari Jotari. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar. Yang pertama ialah pembiayaan mudharabah. Yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu shahibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan dalam bukunya Ahmad Sumianto mengartikan bahwa mudharabah merupakan kerjasama di mana shahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Selanjutnya yang kedua yaitu musyarakah. Pada pembiayaan musyarakah, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan terkait akad pembiayaan musyarakah, yang diantaranya yaitu pertama, bank syariah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana
dan atau barang untuk membiayai suatu usaha tertentu. Yang kedua, nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan review, meminta bukti-bukti laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad pembiayaan musyarakah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Lalu yang ketiga, ada akad wakalah bil istismar. Akad wakalah bil istismar adalah pemberian kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya. Dalam Fatwa DSN nomor 105 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah musyarakah dan wakalah bil istismar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ari Setiautari. Di sini kita bisa melihat bahwasanya pembiayaan mudharabah musyarakah dan wakalah bil istismar yang telah dijelaskan oleh Ari. Yang saya ambil contoh yaitu pembiayaan akad mudharabah, di mana dalam bukunya Ahmad Sumianto mengartikan bahwa mudharabah merupakan kerjasama di mana sohibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian. Dan pembiayaan yang lainnya sudah disampaikan oleh Saudari Ari. Dan lanjut, mungkin materi ketiga yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu analisisnya, di mana dalam hal ini dalam hukum Islam, perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian asesor, yaitu mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dalam hukum Islam termasuk ke dalam apa yang disebut dengan syarat buatan, yakni syarat klausul yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada 3 macam, salah satunya yaitu syarat penyerta akad. Syarat-syarat penyerta akad itu adalah klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan kepentingan. Nah, lalu memperjanjikan syarat-syarat penyertaan akad dalam hukum Islam termasuk wilayah kebebasan berakad. Nah, dalam hal ini artinya para pihak bisa saja meminta klausul adanya jaminan kebendaan rohan dalam akad yang menimbulkan hutang. Hanya saja ada ketentuan dalam hukum Islam bahwa penyertaan rahan atau kafalah dalam akad-akad amanah tidak diperkenankan seperti akad wakalah, wadiah, ijarah, musyarakah, dan akad mudharabah, kecuali untuk menjamin kerugian dalam kasus-kasus perbuatan melanggar hukum, kealpaan, dan atau pelanggaran kontrak. Nah, lalu di sini temuannya, meskipun secara normatif dalam akad mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam praktiknya bank-bank Islam benar-benar meminta beragam jaminan. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Adanya jaminan dalam akad mudharabah secara khusus ditegaskan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 49 garis miring PBI garis miring 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu di sini metodenya apabila aset yang merupakan amanah itu rusak bukan karena kesalahan pemegang amanah atau kealpaannya, maka penerima amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda tersebut dan ia tidak wajib mengganti barang amanah itu kecuali apabila ia melakukan kesalahan atau kealpaan dalam menjaga amanah itu. Nah, dalam hal ini Al-Qarashi, seorang ulama Maliki menegaskan bahwa benda amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegangnya untuk menggantinya. Oleh karena itu, benda titipan atau modal di tangan pelaku usaha atau mudharib atau sekutu atau syarik apabila hilang atau berkurang bukan karena kesalahan atau kealpaan mereka tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka. Namun demikian Al-Qarashi menyatakan lagi bahwa
boleh mengambil jaminan kebendaan atas akad amanah sebagai jaminan atas kerusakan objek akad amanah di tangan pemegangnya yang disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, Al-Kharasi menegaskan adapun apabila dia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, maka jaminan dieksekusi karenanya, maka itu sah. Artinya menurut Al-Kharasi sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah. Ini adalah norma dalam fikih Maliki. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas tentang bolehnya meminta jaminan atau akad-akad amanah, termasuk akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, maka dalam fatwa-fatwa mengenai lembaga keuangan syariah dibolehkan lembaga-lembaga tersebut menarik jaminan atas akad-akad bagi hasil yang mereka tutup bersama nasabahnya. Dalam standar syariah nomor 5 ditegaskan bahwa tidak diperkenankan mensyaratkan kafalah atau jaminan perseorangan atau rahun jaminan kebendaan dalam akad-akad amanah seperti akad wakalah dan wadiah. Karena persyaratan rahun atau jaminan dalam akad-akad tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad tersebut selama persyaratan tersebut tidak dibatasi pada kasus pelanggaran hukum, kealpaan, dan pelanggaran ketentuan kontrak. Lalu kita dapat menarik dari kesimpulan bahwasanya dari keseluruhan apa yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali dengan jaminan atas kemungkinan adanya moral hazard atau bahaya moral yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupnya bersama mitra. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari materi ketiga, bahwasanya kita dapat menyimpulkan bahwasanya dalam materi ini tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya bahaya moral yang dilakukan oleh mitra akad. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi ketiga. Dan selanjutnya materi keempat mungkin akan disampaikan oleh Saudari Rena Nurdiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator yang sudah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan di mana pada kali ini saya akan membahas mengenai bab 4 yang berisi kajian fatwa. Yang pertama ini ada mengenai deskripsi fatwa. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya bahwasannya fatwa yang secara khusus membahas mengenai penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar itu diatur dalam fatwa nomor 105 /DSN MUI /10/2016. Nah, adapun fatwa nomor 105 tahun 2016 ini hadir atau dikeluarkan atau ada berkat adanya permintaan dari lembaga keuangan syariah yang memang memerlukan penjelasan lebih rinci terkait dengan ketentuan hukum penjaminan untuk pengembalian modal dalam akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istismar yang sebelumnya belum diatur dalam fatwa. Nah, dalam fatwa nomor 105 tahun 2016 ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai penjaminan pengembalian modal, di mana pada bagian awal itu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pendapat para ulama yang membahas mengenai penjaminan pengembalian modal. Nah, di mana pada beberapa pendapat yang dicantumkan pada fatwa tersebut secara umum menyatakan bahwasannya jaminan dalam pengembalian modal itu memang diperbolehkan. Mohon maaf bahwa adanya jaminan dalam pengembalian modal itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena adanya suatu jaminan itu akan menyebabkan suatu akad menjadi fasid atau cacat. Nah, akad fasid atau akad, perlu teman-teman ketahui bahwasannya akad fasid itu adalah akad yang apabila rukun akad sudah terpenuhi, tetapi syarat-syarat akadnya tidak terpenuhi. Sama seperti pada akad batil,
hukum pada akad fasid itu menurut jumhur ulama adalah tidak sah. Nah, meskipun akad fasid ini hanya akad yang cacat di luar rukun-rukun akad, tetapi tidak terpenuhinya syarat-syarat akad juga akan menyebabkan suatu akad batal demi hukum. Oke. Iya, di mana pada fatwa ini dijelaskan mengenai pendapat dari ulama-ulama yang menyatakan bahwasannya penjaminan pengembalian modal itu menimbulkan akad fasid. Yang pertama itu ada pendapat dari Ibnu Qudamah, di mana pada pendapatnya Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jika pemilik modal atau sahibul mal ini mensyaratkan kepada pengelola mudharib agar bertanggung jawab terhadap risiko usaha, maka syarat itu fasid karena hal itu bukan merupakan bagian dari kemaslahatan dan bertentangan dengan karakteristik akad. Nah, selain daripada pendapat Ibnu Qudamah, di sini juga ada pendapat dari Qadi Abdul Wahab, kemudian ada pendapat dari Qadi Syuraih Ibnu Al-Haris Al-Kindi, yang memang beliau-beliau ini, para ulama ini hampir sama menjelaskan mengenai tidak diperbolehkan adanya jaminan pengembalian modal pada akad mudharabah, kemudian musyarakah, dan akad wakalah bil istismar. Terkecuali di sini ada pendapat dari Asy-Syaukani yang menjelaskan kebolehan menjamin modal atas inisiatif sendiri, di mana pendapat Asy-Syaukani ini berbunyi seperti ini. Karena mereka atau para mudharib telah memilih hal tersebut untuk menjamin modal dengan sukarela dan kerelaan di antara mereka menjadi alasan penghalalan harta hamba. Artinya, pada pendapat ini diperbolehkan adanya penjaminan modal apabila penjaminan modal tersebut dilakukan secara sukarela oleh mudharib itu sendiri tanpa ada paksaan dari sahibul mal. Nah, jika dilihat dari pendapat ulama yang seperti dikemukakan di atas tadi, beberapa alasan penjaminan pengembalian modal itu dikategorikan sebagai akad yang fasid atau cacat. Di antaranya, yang pertama itu karena bertentangan dengan karakteristik akad. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada akad mudharabah, musyarakah itu merupakan bagian dari akad amanah, di mana pada akad amanah ini akadnya itu terjadi akibat adanya kepercayaan. Nah, ketika ada suatu jaminan, maka jaminan tersebut akan menimbulkan kesan ketidakpercayaan antara para pihak untuk melakukan suatu akad. Nah, makanya alasan dari kenapa penjamin pengembalian modal itu dikategorikan sebagai akad yang fasid atau cacat, karena bertentangan dengan karakteristik akad, di mana pada akad amanah itu harus terjadi karena adanya kesepakatan, adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Kemudian alasan yang kedua itu bukan merupakan sebuah kemaslahatan. Kemudian alasan yang ketiga itu karena penjaminan pengembalian modal itu mengandung unsur pemaksaan. Kecuali memang seperti yang sudah dijelaskan tadi pada beberapa pendapat, jika jika penjaminan ini dilakukan berdasarkan atas kerelaan dari mudharib itu sendiri dan tidak ada unsur pemaksaan, maka itu boleh saja. Oke, kemudian pada fatwa 105 ini dijelaskan juga mengenai ketentuan umum, di mana di sini ada deskripsi terkait dengan akad mudharabah, musyarakah, kemudian akad wakalah bil istismar, dan juga pada pengertian-pengertian lain yang mana teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada ketentuan khusus, di mana pada ketentuan khusus ini diatur secara spesifik mengenai jawaban terkait diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya penjaminan pengembalian modal, yang pada poin-poinnya itu memuat beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, itu pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta'adi,
tafrid, dan al-mukhallaf asyurut, di mana ta'addi itu artinya melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan. Kemudian tafrid itu tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Kemudian mukhalaf asyurut itu artinya melanggar ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah yang disepakati para pihak yang berakad. Kemudian poin yang kedua itu pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal. Yang ketiga, itu pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Yang keempat, pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. Kemudian yang kelima, dalam hal usaha mengalami kerugian sementara, pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, maka pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta'addi, tafrud, atau mukhalaf asyurut. Kemudian poin yang keenam, itu dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari pemilik modal. Dan yang ketujuh, dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi atau melalui arbitrase. Kemudian yang terakhir, dalam ketentuan khusus itu dimuat bahwasannya sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, atau keputusan yang dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, maka kerugian ini menjadi tanggung jawab dari pengelola atau mudharib. Nah, tidak hanya dibahas dalam fatwa nomor 105, tetapi mengenai jaminan ini juga dibahas dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, di sini dalam poin B, ada perbandingan dengan fatwa dan regulasi lainnya. Yang pertama, itu ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah, di mana praktik penerapan jaminan dalam akad pembiayaan pada bank syariah ini juga diakomodasi secara regulatif, di mana pada Undang-Undang Perbankan Syariah secara umum memperbolehkan adanya jaminan dalam akad pembiayaan pada bank syariah, itu tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, di mana bank syariah dan atau unit usaha syariah diharuskan untuk mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah atau unit usaha syariah menyalurkan kepada nasabah penerima fasilitas dengan melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima. Nah, jadi ini masuk ke aspek agunan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu juga memperbolehkan adanya jaminan dalam akad pembiayaan bank syariah dalam upaya untuk menilai atau memberikan keyakinan kepada bank yang akan memberikan pembiayaan. Kemudian perbandingan yang kedua itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Di mana dalam undang-undang ini ada dibahas mengenai dua jenis regulasi mengenai penjaminan, baik itu penjaminan yang biasa atau yang konven mungkin ya, kemudian yang kedua penjaminan syariah, di mana dijelaskan bahwasannya penjaminan syariah itu adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin pada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah, di mana segala bentuk penjaminan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa bidang syariah. Nah, jadi dalam undang-undang ini, segala bentuk penjaminan syariah itu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN MUI. Kemudian yang ketiga itu ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 7 Tahun 2005, di mana dalam PBI ini disebutkan bahwasannya bank itu juga dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian, nah itu tadi tidak jauh beda ya dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Kemudian di sini juga ada perbandingan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang pastinya lebih dahulu hadir, fatwa ini lebih dahulu ada dibandingkan dengan fatwa nomor 105 ini. Di mana dalam fatwa nomor 7 tahun 2000 ini juga senada atau
memiliki muatan yang sama sesuai dengan PBI nomor 7 tahun 2005, di mana dalam fatwa ini disebutkan bahwa adanya jaminan dalam akad mudharabah semata-mata untuk mengantisipasi risiko bila mana nasabah tersebut melakukan penyimpangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban karena kelalaian atau kecurangannya. Nah, adapun jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib itu terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jadi sebelum adanya pelaksanaan sita jaminan itu harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu bila mana memang diyakinkan bahwasannya si mudharib inilah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam akad. Kemudian itu ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Dalam fatwa ini mengatur ketentuan bahwa dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Lalu dalam fatwa nomor 126 tahun 2019, ini fatwa yang masih relatif baru ya jika dibandingkan dengan fatwa dari mudharabah dan musyarakah. Ini tentang wakalah bil istismar, di mana dalam fatwa ini ada beberapa ketentuan yang terkait dengan jaminan wakil dalam investasi yang terdiri dari yang pertama, wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian investasi yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan akad wakalah bil istismar kecuali karena adanya at-ta'adi, at-taqsir, dan atau mukhalaf asyuruh seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketentuan yang kedua, itu mewakil tidak boleh meminta wakil untuk menjamin pengembalian modal. Kemudian yang ketiga, wakil boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari mewakil. Kemudian ketentuan yang keempat, itu mewakil boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal. Lalu fatwa berikutnya itu mengenai fatwa nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan rohan. Di mana dalam fatwa ini disebutkan bahwasannya akad amanah yang terdiri dari akad musyarakah dan mudharabah tidak melahirkan kewajiban bagi syarik pengelola atau mudharib untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, pada prinsipnya, dalam akad amanah ini tidak diperbolehkan adanya barang jaminan. Namun, sekali lagi, agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku moral hazard, maka lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan dari pemegang amanah. Mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan kajian fatwa. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Raina Nurdiana. Nah, di sini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Salah satunya itu pendapat para ulama tentang penjaminan pengambilan modal, di mana mayoritas ulama sepakat menyatakan bahwa adanya jaminan dan modal itu tidak diperbolehkan karena menyebabkan suatu akad menjadi fasid atau cacat. Seperti halnya salah satu yaitu pendapat Ibnu Qudamah. Itu di mana jika pemilik modal sahibul mal mensyaratkan kepada pengelola atau mudharib agar bertanggung jawab terhadap resiko usaha, maka syarat itu fasid karena hal itu bukan merupakan bagian dari kemaslahatan dan bertentangan dengan karakteristik. Ya, baik. Mungkin sekian kelompok 6 mengenai penjaminan pengembalian modal dari akad mudharabah musyarakah dan akad wakalah bil istismar. Kami selaku pemateri, pemakalah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Hasanuddin dan juga Ibu Nisrina, juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silahkan dicantumkan, silahkan mengisi di ini ya, kolom komentar. Mungkin cukup sekian, saya mewakili rekan-rekan dari pemakalah.
Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.